Demi Palestina, Pangeran Arab dan Maroko tolak damai ke Israel. Arab Saudi menegaskan menolak menormalisasi hubungan dengan Israel. Negara itu mengatakan pembukaan hubungan diplomatik harus dibayar dengan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Setiap negara Arab yang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab harus menuntut imbalan. Harganya harus mahal. Demikian kata Pangeran Saudi Turki Al Faisal sebagaimana ditulis surat kabar Saudi Asyrak di Al-Awsat. Ia mengatakan Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan harga untuk menyelesaikan perdamaian antara Israel dan Arab. Itu adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sebagaimana inisiatif mendiang Raja Abdullah. Pangeran Turki sendiri adalah mantan duta besar untuk Amerika Serikat dan mantan kepala intelijen. Namun meski tak memiliki jabatan di pemerintahan kali ini, ia sangat berpengaruh sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal. Hal senada juga ditegaskan Maroko. Negara itu menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Pasalnya, Israel diklaim sudah melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia di Palestina. Pernyataan ini muncul kala penasehat senior Amerika Serikat Jared Kushner melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Sebelumnya, upaya normalisasi diserukan Amerika Serikat kala Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik dengan negeri PM Benjamin Netanyahu itu. Pihaknya menolak normalisasi apapun dengan entitas Zionis Israel. Demikian tegas Perdana Menteri Saad Din Al-Othmani dikutip dari laman yang sama. Karena ini membuatnya akan berani melangkah lebih jauh dalam melanggar hak rakyat Palestina. Maroko mendukung upaya perdamaian kedua negara dengan menyetujui penunjukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Maroko dan Israel sebenarnya memulai hubungan tingkat rendah tahun 1993, namun kesepakatan dicabut setelah kekerasan terjadi di Palestina tahun 2000. Situasi di perbatasan antara Israel dan Lebanon kembali mencekam. Ketegangan antara Israel dan pasukan Hizbullah Lebanon meningkat pasca perdamaian atau normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab atau UAE beberapa waktu lalu. Dikutip dari Viva Militer dari akun Twitter Israel Defense Force atau IDF, militer Israel secara resmi mengumumkan agar penduduk Israel Utara yang tinggal di daerah Menara, Margaliot, Misgaf Am, Yiftach, dan Malkia untuk menghentikan aktivitas terbuka di luar rumah dan tetap berada di dalam tempat persembunyian atau di dalam tempat persembunyian atau di dalam rumah. Masih belum diketahui secara pasti mengapa IDF mengeluarkan pengumuman tersebut. Yang pasti, pengumuman itu dikeluarkan tak lama setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Tel Aviv untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan tindak lanjut kerjasama bilateral antara Israel dan Uni Emirat Arab pasca perjanjian damai antara Israel dan Uni Emirat Arab. Sebagaimana diketahui, perjanjian damai antara Israel dan Uni Emirat Arab itu mendapatkan protes keras dari negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah. Mereka menilai perjanjian damai antara Israel dan Uni Emirat Arab akan sia-sia jika Israel tidak menghentikan invasi militernya ke Gaza, Palestina. Dikutip dari Jerusalem Post, militer Israel tidak hanya mengeluarkan pengumuman darurat saja, tetapi militer Israel telah meluncurkan lusinan suar di sepanjang perbatasan Israel dengan Lebanon sejak Senin malam lalu. Tentara Israel bersiaga penuh di sepanjang perbatasan. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan memantau langsung perkembangan situasi di Israel Utara tersebut. Sempat tersiar kabar bahwa kelompok jihadis Hizbullah akan melakukan serangan dengan cara infiltrasi masuk ke perbatasan Israel dekat menara Kibbutz di Galilea Atas. Laporan intelijen Israel mengatakan bahwa pasukan Hizbullah Lebanon, pimpinan Hasan Nasrullah, akan melakukan serangan di sekitar perbatasan Israel Utara dalam waktu dekat ini.